Sal ya. Ini kan snapshot saja dari satu point of view dan berbicara kuantitatif. Satu hal yang penting selain kuantitas membacanya adalah kualitas membacanya. Ya. Ini juga yang mungkin belum terpotret dari sini. Jadi tentu jam membaca penting, tapi seberapa dalam atau seberapa kedalaman dalam membaca itu. Ini yang mungkin belum tercuplik di situ. Okay. Yang penting bagi kita nanti untuk mengetahui baseline kita tuh sebenarnya udah di mana. Tanpa tahu itu ya akan sulit untuk menentukan arah ke depannya, strateginya seperti apa. Oke, ini kan tadi peringkat baca per jam gitu. Saya punya data usia 15 tahun, Indonesia berada di posisi mana tingkat bacanya? Kita lihat lagi. Oke, saya pindah lagi aja ya. Oke, Indonesia berada di posisi ke 6 ya. Iya. Ke-6 ya Indonesia dengan indeksnya 359. 15 tahun ini adalah Gen Z. Tadi saya sebutkan kalau kita kan milenial masih bisa lah ya untuk mencontek apa yang kita lihat begitu. Nah, Gen Z ini polanya seperti apa? Kalau ini di posisi 6 artinya ya kita punya masalah nih, punya tantangan oleh generasi Gen Z kita nih. Ini yang tadi saya bilang kuantitas versus kualitas. Oke. Secara kuantitas kan tadi kita Di posisi nomor 3. Betul. Tapi kemudian setelah dianalisis pakai kualitas kemampuan membaca kan turun ke posisi 6. Sehingga ini penting dan juga yang tren sekarang kan adalah informasi yang cepat dan instan. Itu kan sebenarnya kalau sedikit biologi atau kimia itu kan rilis dopamin di otak dan itu membuat kita ingin terus scroll. Itu chemically driven sebenarnya. Dan itu nanti ujungnya brain rot. Kemampuan kita untuk memahami sesuatu yang kompleks akibat sering terpapar oleh hal-hal yang sudah di oversimplified dan instan itu akan mendangkalkan kemampuan berpikir. Sehingga kita bagus kalau sudah punya kuantitas waktu membaca yang lama, tapi kualitasnya ini yang harus kita kejar. Oke, tadi Prof. Sri masih berharap ada masyarakat yang optimis, masih bisa membaca mendalam untuk melakukan berpikir kritis begitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian melatih masyarakat agar lebih terbiasa berpikir berbasis bukti? Kalau tadi Anda bilang ya banyak konten-konten begitu ya, tapi belum tentu itu valid begitu ya. Nah, ini melatihnya gimana? Kalau bahasa kerennya kalau saya salah tolong koreksi, ada evidence based thinking ya. Kalau nggak salah, apa yang kemudian Anda bisa referensikan ini? Ya, ciri negara maju itu kan harus evidence based decision. Negara yang belum maju itu memutuskan sesuatu berdasarkan viralitas, popularitas dan populisme. Jadi itu batas yang jelas. Nah, sekarang kita harus menentukan kita mau kemana. Dan ini juga sebenarnya PR bagi para ilmuwan, bagi para dosen dan lain sebagainya, orang-orang yang dianggap berilmu, itu kan kadang-kadang mereka hidup di menara gading yang terlepas dari sendi-sendi masyarakat. Maka ya seorang ilmuwan juga harus menjadi science communicator yang baik kepada masyarakat. Tidak bisa ya dia hidup di menara gading, kami orang terpelajar, kalian masyarakat jelata, kita segregasi, kita terpisah. Tidak bisa seperti itu. Makanya ya saya pun akhirnya yang menganggap ini apaan sih media sosial. Jadi harus terjun juga karena memang disitulah ceruk masyarakat kita tuh ada di situ dan kita harus hadir untuk mengkomunikasikan, menegaskan, memberi contoh, memberi teladan kepada masyarakat bahwa kalau kita mau berubah, kita harus mulai dari sekarang. Oke, nah itu dia PR-nya. Bagaimana kemudian anak usia 15 tahun sekarang menghadapi keputusan ke depan? Ya mungkin memang sekarang mereka sudah berhadapan dengan make a decision untuk pengambilan keputusan ekonomi secara singkat, jajan dan lain sebagainya. Tapi untuk ke depan kan ada keputusan ekonomi strategis yang harus mereka hadapi begitu. Bagaimana kemudian meningkatkan posisi 6 ini menuju ke keputusan itu, keputusan ekonomi, pendidikan, bahkan karir sekalipun. Gen Z sekarang kalau tidak sesuai apa yang mereka inginkan, menolak kerjaan.
Ya dasarnya sebenarnya tadi sudah kita diskusikan ya bahwa keluarga itu menjadi penting gitu ya. Tapi guru pada early education itu menjadi sangat penting. Jadi jangan dibiasakan bahwa jawaban atas segala hal itu sifatnya tuh satu saja, tunggal gitu ya. Bahwa sebenarnya kebenaran itu banyak versi. Kemampuan untuk memahami aneka alternatif itu yang harus diperkenalkan kepada anak sejak dini, seperti itu. Tadi kan sebenarnya tadi dari grafis itu kemampuan membaca secara bacaan saja itu memang bagus kan. Tapi kalau berkurang di usia yang tadi 15 tahun itu kan soal verstehen, memahaminya. Nah, memahaminya itu berarti tidak terjadi proses berpikir, tadi kata kunci dari Pak Manarep ya. Proses berpikir harus dilakukan setelah membaca. Karena jika dilakukan proses berpikir, maka kita menjadi kritis ya, apakah informasi itu benar adanya. Dan kalau pada sekolah ke pasca sarjana, yang kita harapkan, yang kami hasilkan itu adalah seorang lulusan yang punya systematic thinking. Systematic thinking yang bisa membantu produce knowledge. Kalau berbasis AI saja, siapa kemudian yang akan menghasilkan knowledge? Kan itu pertanyaannya. Jadi guru dan juga dosen jangan selalu menganggap bahwa jawaban itu tuh selalu tunggal, kecuali eksak kali ya. Kalau 2 tambah 2 zaman dulu kan nggak berubah sampai sekarang gitu ya, tetap 4 seperti itu. Jadi menjadi open minded, kritis ya, sehingga tercipta systematic thinking itu menjadi kata kunci, sehingga kita bisa memproduce knowledge, menghasilkan inovasi, sehingga kita meraih lah ya tujuan-tujuan negara kita itu, Mas. Oke, nah ini juga pertanyaannya buat kembali ke Pak Grand Prix ini. Kalau Prof. Sri kan mengatakan bahwa ya kalau di dunia penelitian, kalau kualitatif kan pertanyaan satu bisa jawabannya beranak begitu ya. Tapi kalau di dunia eksak begitu ya, apa yang kemudian harus dimiliki seseorang untuk mengambil keputusan suatu penelitian? Kalau tidak berdasarkan data kan kacau ya. Ya, jadi memang harus berbasis data yang dilakukan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat dan baik. Jadi kan sebenarnya peneliti itu kan boleh salah ya Mas Irsal, tapi tidak boleh bohong. Yang terjadi karena ada margin of error-nya ya. Betul, ada standar deviasi dan lain sebagainya. Yang terjadi di beberapa peristiwa baru-baru ini yang viral itu kan fabrikasi data. Data yang sebenarnya tidak ada dibuat jadi ada, difabrikasi menggunakan AI. Itu kan hal yang salah. Jadi mau eksak mau non eksak, asal dilakukan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat, yang etik, itu harusnya menghasilkan suatu pengetahuan yang bermakna dan juga berdampak. Itu yang harus kita tekankan sekarang. Etika AI kan juga di tahun 2020 saja itu negara maju pun belum ada yang punya panduan kode etik menggunakan AI itu seperti apa. Baru di 2023. Jadi memang ini sesuatu yang sangat baru, tapi bukan berarti kita harus gagap, kita justru harus siap, kita harus ready dengan perubahan ini yang serba cepat ini. Dunia boleh berubah, semuanya boleh berubah, tapi fundamental itu selalu di situ. Oke, nah yang dihadapi Prof. Sri juga sebagai orang tua begitu ya, ibu dari anak-anak begitu, bukankah berpikir kritis itu sudah ada? Bun ini apa sih bun? Bun ini apa sih bun? Tapi yang menjadi masalah adalah orang tua yang udah mumet duluan menjawab pertanyaan, yang apalagi kalau gen alpha sekarang dengan ucapan yang spontanitas yang membuat kita apa ya jawabannya gitu. Nah ini juga kan bukan hanya kewajiban sekolah saja, orang tua, bagaimana Anda kemudian membaca ini? Oh itu saya kebetulan relevan banget. Saya ada bonusan anak pandemi ya. Itu ternyata berat banget, pertanyaannya jauh lebih kritis karena mereka terekspos terhadap gadget itu sejak awal seperti itu ya. Tapi reflecting back untuk yang membesarkan anak yang maksudnya generasi sebelumnya, itu saya lost aja seperti itu ya. Saya melihat bahwa kegemaran membacanya itu mulai muncul saat mereka kepentok gitu ya, kepentok dan merasa butuh informasi, tuh mereka baru mulai membiasakan membaca. Tapi kalau untuk generasi alpha ini saya nggak punya jawabannya karena sebenarnya PR-nya itu berat sekali. Tapi sebenarnya menurut saya orang tua terutama kan
kita semua tuh terekspos terhadap influencer seperti itu ya Mas ya. Makanya masyarakat mayoritas konsumtif dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kesadaran orang tua bahwa sebenarnya membaca itu bisa menjadi salah satu kunci untuk mobilitas sosial sebenarnya. Memecahkan masalah ekonomi, memecahkan masalah sosial. Mungkin kesadaran itu yang harus di-highlight gitu ya. Mungkin oleh pemerintah dan oleh influencer yang bertanggung jawab. Tapi saya pengen meng-highlight sih sebenarnya, ini kita jangan hanya fokus pada literasi terkait dengan membaca saja. Tapi karena di dalam sumber-sumber yang lain, tanggung jawab pendidikan itu literasi pada tanggung jawab sosial itu menjadi penting. Sehingga kita tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak melakukan fabrikasi data dan lain sebagainya, dan memanfaatkan AI secara bijak. Dan itu harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini gitu loh, bahwa mereka harus fair, harus jujur. Itu menjadi kunci. Literasi terhadap social responsibility itu menjadi penting. Baik, ini tantangan Pak Adin juga karena berkaitan dengan Gen Z begitu ya. Apakah kemudian buku-buku yang sudah terbit puluhan tahun yang lalu masih relevan dengan generasi Gen Alpha yang bahasanya kita sendiri tidak paham gitu? Ada bahasa-bahasa untuk mereka, Pak Adin. Bagaimana kemudian itu masih relate? Dan apa kemudian tantangan penulis seperti Pak Manarip untuk menghadapi generasi Alpha? Ya, pemerintah hari ini telah mencoba Pak bahwa persoalan kegemaran membaca ini tadi itu juga harus ada konten yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masa kini anak-anak. Maka pemerintah melakukan namanya buku bacaan bermutu. Itu sudah di-assessment Pak oleh Kemendikbudristek bahwa buku-buku itulah yang menjadi buku yang enak dibaca mereka dari berbagai subjek. Nah, Perpustakaan Nasional di dalam konteks pembangunan karakter juga kami memiliki kearifan lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita Pak. Mulai dari abad 12 yaitu naskah manuskrip Nusantara kita, naskah kuno Nusantara. Nah kami di perpustakaan bekerja sama dengan ITB itu juga membuat satu bacaan-bacaan bermutu bagi anak dengan berbagai versi. Ada komik, ada permainan, sehingga nanti karakter kita berbasis budaya, tokoh Indonesia itu juga akan terinternalisasi bagi anak-anak kita. Nah persoalannya adalah bacaan atau konten buku itu yang harus kita kembangkan sesuai dengan Gen Z saat ini Pak. Kan ada segmentasi tentunya. Bagi masyarakat yang ingin dewasa, yang ingin meningkatkan keterampilan hidupnya, ya kita bangun buku-buku life skill sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan itu. Tapi Jadi, sudah relate belum Pak apa yang di assessment sama pemerintah terkait dengan generasi sekarang? ya, tentu asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu tentu sudah sangat relate dan kami di perpustakaan mendiseminasikan itu ke masyarakat Pak. Dan itu sangat disenangi oleh anak-anak kita. Tadi yang saya sebutkan kita membangun ruang-ruang baca di desa itu setiap hari Pak full. Itu Pak. Jadi artinya apa? Sesungguhnya yang perlu kita dorong sekarang menurut saya ada 3 satuan yang menjadi satuan strategis. Yang pertama adalah keluarga tadi yang disebutkan oleh Prof tadi. Nah kemudian adalah satuan pendidikan Pak. Sudah ada gerakan literasi sekolah. Jadi literasi pembelajaran itu tidak hanya guru mengajar, tetapi juga mengkaitkan juga dengan buku-buku bacaan di perpustakaan. Sehingga membangun pemikiran kritis anak-anak kita. Ada resensi buku, akan menulis cerita kembali. Ini kan membiasakan. Karena bagi saya, menurut saya, bahwa perilaku itu bisa dibangun. Pak Irsal. Perilaku membaca itu bisa dibangun. Bisa diubah ya? Bisa diubah. Kalau dalam ilmu agama Islam, yang bisa diubah nasib. Yang tidak bisa diubah takdir. Takdir gitu. Kalau membaca bisa diubah. Bisa pakai doa. Dengan kekuatan doa. Baik Pak Adin, terima kasih. Waktu kita terbatas, tapi saya mau terakhir ke Pak Manarip. Biarkan Pak Adin bersama pemerintah berkolaborasi untuk bagaimana kemudian menghadapi tantangan zaman. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membuka mata kita semua bahwa ke depan kita punya tantangan yang jauh lebih berat dari hari ini.
Ya, jadi terima kasih nih Pak Irsal ya. Eh, Kembali ke tadi literasi tadi ya, tidak mudah sebetulnya ini ya. Tetapi kita harus yakin itu, Ya. harus yakin ya. Karena kita harus kembali ke pembukaan tadi. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang maju tanpa budaya baca yang tinggi. Itu harus kita pegang itu. Ya. Sama seperti pengetahuan. Pengetahuan mereka-mereka negara-negara maju yang memiliki pengetahuan itu, itulah basisnya mereka. Ya. Nah, kalau saya melihatnya ada satu hal poin yang penting ya kita harus pegang, harus kita cinta terhadap itu, pengetahuan tadi itu ya. Cinta pengetahuan akan membuat kita menjadi budaya baca itu tinggi itu ya. Tidak bisa hanya sekedar disuruh baca ya, tetapi kita harus melakukan dengan benar itu ya, disadarkan semua ya. Pengetahuan itu menjadi basis yang sangat bagus untuk membangun sebuah bangsa ya. Dan itu diperoleh dari budaya baca yang tinggi tadi ya, literasi tinggi. Nah, sekarang yang menarik ya, saya lihat itu di terakhir di Swedia. Swedia itu sudah kembali ke buku-buku lagi dia. Oke. Ya, ya. Bukan berarti kita benci atau tidak suka dengan AI dengan Berarti di sana tuh penulis-penulis dapat angin segar gitu ya, Iya, karena iya. pemerintahnya mengembalikan masyarakat ke buku. ke begitu buku ya? dia. Oke. Karena dianggap ternyata ada satu poin yang kita Ya. tarik. Di sana diajari menulis lagi atau Oke. menulis. Itu menulis itu ternyata ketika saya sudah bayangkan ya ketika di bangku kuliah, kalau menulis itu langsung Prof ya, langsung lengket ilmunya itu ya. Ya. Hanya di Imajinasi itu Jadi ada Oh, ya, sistem berkembang belajar dia. tuh bukan kebut semalam ya, baca, Iya, tulis ya. ulang, baca Iya, lagi, tulis betul ulang. itu. Itu ternyata efektif ya. Betul, Oke. itu menulis itu kita mendengar dari sana seorang dosen menyampaikan sesuatu, kita sambil nulis itu jauh lebih besar. Ternyata emang itu sudah dipakai sejak dulu. Catat anak-anak, tapi anak-anaknya nyatet mulu gitu ya. Padahal itu salah satu metode yang tepat untuk Betul, masuk ke betul, otak ya. begitu ya. Terakhir secara Ya, singkat ya, Pak Manerep yang ini terkait dengan satu lagi. Oke, terkait dengan Hari Buku ya, bukan hanya untuk memperingati, tapi bagaimana kemudian kita, Pak Manerep juga sebagai penulis untuk melakukan one action yang jelas dan nyata. Ya, saya coba mengumpuli beberapa pendapat dari para ahli ya mengenai soal membaca itu ya. Memang kita harus kembali ke sana dia ya. Oke. Hari Buku mengingatkan kita ya. Hari Buku itu sedunia tanggal 23 April di dunia, kemudian tanggal 17 Mei di NKRI nasional ya. Pesannya sederhana, membaca, kemudian kita melakukan berpikir, menganalisis, ya mendapatkan pengetahuan tadi itu, dan juga menulis, kembali menulis lagi itu ya. Entah bagaimana tulisannya, tapi menulis lagi itu. Itu siklus yang benar-benar memang harus diulang lagi ya. Itulah pesannya Hari Buku tadi itu ya. Yang selama ini kita anggap, karena memang di masyarakat dianggap ini buku tidak perlu lagi. Itu betul tadi yang dia disampaikan itu. Buku itu seolah-olah nggak perlu lagi karena sudah banyak informasi di gadget ya begitu ya. Itu harus kita luruskan itu. Harus kita buat. Rasanya Pak Manerep sudah punya keinginan untuk menulis buku dengan bahasa Swedia karena pasarnya di sana banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manerep, terima kasih Pak Adin, terima kasih Prof. Sri, terima kasih Pak Grand Prix sudah hadir bersama kami di Merah Putih. Tugas kita adalah mengawal apa yang kemudian menjadi program pemerintah untuk meningkatkan baca masyarakat, tentunya untuk menghadapi Indonesia Generasi Emas 2045. Baik, bersama demikian Merah Putih, saya Muhammad Irsal pamit. Selamat malam, sampai jumpa.